Kok hilang nafsu nengok dia. Nggak bernafsu nengok dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil fadli wal ihsan alladzi qadhafa fi qulubi man sya'ahu min ibadihi nural iman. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina waftah 'alaina hikmataka wanshur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Santri dan santriwati yang saya cintai, majelis guru yang saya hormati, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan karunia yang dilimpahkan Allah. Mudah-mudahan di sisi Allah Subhanahu wa taala kita tercatat sebagai hamba-hamba yang bersyukur kepadanya. Amin amin Allahumma amin. Salawat dan salam kita haturkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Santri dan santriwati sekalian, di dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Mujadalah, apa kata Allah Subhanahu wa taala? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wallahu bima ta'maluna khabir. Allah Subhanahu wa taala mengangkat, meninggikan orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang berilmu. Seperti apa Allah Subhanahu wa taala meninggikannya? Darajat. Beberapa derajat. Ayat ini salah satu ayat yang menunjukkan kepada kita betapa mulianya kedudukan orang-orang yang berilmu. Karena disejajarkan antara orang yang berilmu dengan orang yang beriman. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum. Allah mengangkat, meninggikan orang-orang yang beriman di antara kalian, walladzina utul ilma darajat, dan orang-orang yang berilmu di antara kalian. Ini menunjukkan pentingnya kedudukan ilmu yang disejajarkan dengan iman. Karena hakikat iman itu tentu harus kita ketahui siapa yang kita imani. Jadi percaya, kapan kita baru bisa percaya? Kalau kita mengetahui siapa yang kita percayai. Nah, kalau diminta saja kepada kita untuk beriman, sementara yang kita imani itu tidak tahu iman kepada siapa kita. Harus tahu dulu. Makanya iman dalam ayat ini disejajarkan dengan ilmu. Darajat isim nakirah. Isim nakirah definisinya apa? Kullu ismin syai'in fi jinsihi la yakhtassu bihi wahidun duna akhar. Isim nakirah itu semua isim yang dia meliputi jenisnya. Ini kalau disebut darajat, Allah meninggikan orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu darajat. Berapa derajatnya?
derajatnya ada dalam ilmu Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak sama hitungan kita dengan hitungan Allah taala, tidak sama. Ada dalam hadis lain, salatul jamaah afdalu min salatil fazzi bi 27 darajah. Salat berjamaah lebih utama daripada salat sendirian. Berapa keutamaannya? 27 derajat. Tapi siapa yang tahu ukuran 27 derajat itu berapa? Tidak ada kita bisa tahu. Yang kita tahu 27 derajat. Soal berapa derajatnya itu, soal berapa satu derajat itu, serahkan ilmunya kepada Allah. Ditinggikan orang-orang yang beriman, ditinggikan orang-orang yang berilmu daripada orang-orang yang tidak berilmu. Darajat, beberapa derajat. Di sisi siapa itu? Di sisi Allah Ta'ala dan di sisi manusia. Santri dan santriwati sekalian, orang yang diinginkan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada dirinya, maka dia akan dijadikan oleh Allah taala faqih. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihhu fid din." Orang yang Allah inginkan kebaikan pada dirinya, maka Allah akan jadikan dia faqih dalam masalah agama. Apa arti faqih? Faham. Apa arti faqih? Mengerti tentang hukum agama. Tidak harus ilmu fikih, tidak harus ilmu tafsir. Tidak. Semua yang berkenaan dengan agama, kalau ada orang yang diberikan kefahaman oleh Allah Subhanahu wa taala, itu tanda Allah menginginkan pada dirinya kebaikan. Artinya apa? Ini wong eloknya tuh. Kalau nak menengok, salah satu ciri kalau ingin kita mengetahui itu orang baik atau tidak, tengok dia faham agama atau tidak. Itu yang akan ditengok. Dia mengerti tidak hukum agama ini? Oh, dia tidak tinggal di pesantren, dia tidak sekolah di pesantren, tidak ada masalah. Tapi yang penting dia mengerti hukum agama, apalagi yang tinggal di pesantren. Jadi sebenarnya kita yang berada di pondok pesantren ini 2 kali lipat keuntungan kita ini. Orang di luar sana susah, jauh untuk mencari ilmu agama yang bersanad. Kita di pesantren ini ilmu agama yang kita terima jelas dari siapa kita menerimanya. Saya menerima dari almarhum Abu Ya kita. Abu Ya kita menerima dari almarhum gurunya Syekh Sulaiman Ar-Rasuli. Syekh Sulaiman Ar-Rasuli menerima dari gurunya yang ada di Makkah, yang sanad ilmu kita sampai kepada Syekh Ahmad Zaini Dahlan, Mufti Syafi'iyah di Makkah Al-Mukarramah. Ketika itu sudah lama. Itu sebabnya kitab yang diajarkan di pondok kita ini kitabnya kitab mazhab Imam Syafi'i. Karena silsilah ilmu kita sampai kepada mazhab Imam Syafi'i. Akidah kita, akidah Imam Asy'ari yang kita ajarkan di sini. Ini ada orang zaman sekarang dibentrokkannya antara Imam Syafi'i dengan Imam Asy'ari. Apa katanya? Kalau betul akidah, kalau betul kalian mengikut fikih Syafi'i, kenapa tidak akidah Imam Syafi'i yang diikut? Itu banyak sekarang yang menyampaikan seperti itu. Adu-adulah antara Imam Syafi'i dengan Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Padahal mereka tidak sezaman. Ya, nanti insyaallah kalau belajar kita di pondok ini akan nampaklah oleh kita kenapa kita memilih mazhab Imam Syafi'i, akidah kita akidah Imam Asy'ari, tasawuf kita tasawuf Junaid Al-Baghdadi. Itu ciri-ciri pondok kita, pondok tarbiyah. Nanti akan dijelaskan nanti. Apakah beda akidah Imam Syafi'i dengan akidah Imam Asy'ari? Secara umum tidak ada bedanya. Yang berbeda itu pemahaman orang-orang zaman sekarang saja. Karena baik Imam Syafi'i atau Imam Asy'ari, Abu Mansur Al-Maturidi, itu semuanya ahlu sunnah wal jamaah. Kalau ada orang yang mengatakan Imam Asy'ari tidak ahlu sunnah wal jamaah, itu karena dengki hati saja itu.
Kalau ada orang mengatakan Abu Hasan al-Asy'ari itu tidak termasuk imam-imam Nasirus Sunnah, itu orang yang tidak membaca sejarah Imam Asy'ari secara lengkap. Jadi, santri dan santriwati sekalian, beruntung kita berada di pondok pesantren. Alhamdulillah, kalian memilih pondok pesantren kita untuk menimba pengetahuan. Manfaatkanlah waktu sebaik-baiknya. Karena ada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasulullah? Idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu illa min thalath. Apabila mati anak cucu Adam, maka terputus amalannya. Semua amalannya terputus. Yang tidak terputus itu cuma 3. Apa yang pertama? Sedekatun jariyah atau sedekatin jariyah. Apa sedekah jariyah? Sedekah yang mengalir. Apa maksudnya sedekah yang mengalir? Wakaf. Sedekatin jariyah, wakaf. Orang kalau masih hidup dia masih bisa beribadah, itu biasa saja. Tidak ada luar biasanya. Dia masih hidup, dia masih dapat pahala ibadahnya, biasa saja. Tapi yang hebat itu apa? Dia sudah mati, dia sudah meninggal dunia, tapi pahalanya masih tetap mengalir. Dari mana dapatnya itu? Dari wakaf itulah. Datang ke pengurus masjid, datang ke pengurus pesantren, Pak, ini wakaf saya, Al-Quran. Berapa? 100 buah Al-Quran. Wah, luar biasa. Hancur pun Al-Quran itu, pahalanya tetap mengalir. Datang ke pengurus pondok, Ustadz, ini wakaf saya lemari untuk perpustakaan. Hancur pun lemari itu dimakan rayap, pahalanya masih tetap mengalir. Yang pertama sedekatin jariyah. Yang kedua apa? Ilmun yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Itu sebabnya kalian diantarkan kemari oleh orang tua kalian. Kenapa? Karena orang tua kalian ingin mereka, ketika mereka sudah tidak ada lagi, pahala akan mengalir untuk mereka terus. Itu sebabnya. Itu yang kedua. Yang ketiga, awaladun salihun yad'u lahu, atau anak saleh yang mendoakannya. Itu pun akan tetap mengalir. Salah satu yang disebutkan Nabi Muhammad SAW tadi, ilmu yang berguna. Ilmu yang tak berguna tak masuk. Apa contoh ilmu yang tak berguna? Ya tak berguna menurut pandangan agama kita. Ilmu sihir umpamanya. Tidak ada guna ilmu sihir. Yang dituntut ilmu sihir, dan alhamdulillah sih kan tidak ada maju ilmu sihir dah. Kalau kalian nak belajar ilmu sihir, pergi ke sekolah Harry Potter pun mau. Apa yang kian? Pintu masuk lewat tiang. Kalau ingin, tidak ada gunanya. Apa yang tidak berguna lagi? Ilmu yang tidak ada manfaatnya dalam hukum agama kita. Tapi ilmu-ilmu yang bermanfaat, silakanlah. Kalian tahu tidak kenapa orang tua kalian yang perempuan keluar kita dari rumah, apa kata ayah di rumah tu? Nak, tutup aurat. Tutup aurat. Yang diajarkan, yang disampaikan oleh orang tua kita hanya sepatah itu saja, tutup aurat. Karena ilmu yang dia tahu hanya itu saja. Setakat itu saja yang berhubungan dengan masalah menutup aurat. Lalu kalian amalkan itu. Dan kalian ajarkan kepada orang lain. Kalian sampaikan. Ayah saya kalau saya keluar rumah itu selalu mengingatkan agar menutup aurat. Yang lain itu diajarkannya pula kepada yang lain. Berapa banyak lipatan pahala yang akan diterima oleh orang tua kita. Ya, jadi setiap kebaikan yang kalian lakukan, dimanapun kalian berada, orang tua akan mendapatkan pahalanya. Terutama ketika mereka nanti meninggal dunia.
Kalau ada orang mengatakan orang sudah meninggal dunia tak sampai lagi pahala kepadanya, itu karena tidak sudah mengaji itu dah. Alun selesai no mengaji dulu. Ada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innal mayyita la yu'adzabu bi bukai ahlihi. Sesungguhnya mayat disiksa dia karena tangisan keluarganya. Ada orang meninggal dunia, dikuburkan, menangis meratap, anaknya meratap, istrinya meratap, kalau yang mati itu suaminya, kakaknya meratap, semuanya meratap. Yang menangis orang yang hidup, tapi yang kena siksa siapa? Orang yang sudah meninggal, orang yang sudah mati kan. Lekan mungkin loh, nin buak sampai ke mayat. Nin buak kita buat tabedo mayat deh, tapi nin elok ba buat ndak sampai le. Ndeh. Sampai coba pikir. Oh ndak jangan baca Al-Quran le, ndak akan sampai ke orang meninggal dah. Ndak buat dia nabi dah. Ya Allah. Hadis dia sampai kayaknya. Sedangkan menangis kita, tersiksa mayat di dalam kubur. Masa iya pekerjaan buruk sampai kepada mayat, lalu yang baik-baik tak sampai kepada mayat? Itu logikanya di mana itu? Jadi santri dan santriwati sekalian, alhamdulillah kita diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama-sama di pesantren ini sehamparan guna mengaji hukum-hukum dalam agama kita. Kalian manfaatkanlah waktu sebaik-baiknya dan menjadilah santri sejati. Santri sejati itu dimanapun dia berada, kapanpun, berapapun usianya, dia tetap santri. Siapa santri sejati? Santri yang menjunjung tinggi adab, santri yang menjunjung tinggi ilmu, menghargai orang-orang yang mengajarkannya. Ada pepatah guru-guru kita, antara guru dan murid, orang yang sudah dianggap sebagai guru dan guru yang sudah menganggap sebagai murid, maka murid di hadapan gurunya seperti mayat yang dimandikan oleh orang, tidak ada melawannya. Seperti itulah adab sebenarnya kita di hadapan guru itu. Apa kata guru aja nya? Asal ini nelok, apa kata guru saja. Seperti apa mayat dimandikan? Ada mayat dimandikan melawannya? Tidak ada. Kalau dimandikan melawannya jogang-jogang mak daerah. Nah, doro. Contoh itu dia murid di depan gurunya. Jadi, kalau ingin menjadi murid, ingin menjadi santri yang sejati, maka totalitaslah. Serahkan kemampuan kita seutuhnya selagi itu dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Kesimpulannya sederhana saja. Orang yang berilmu ditinggikan derajatnya, dan ilmu itu termasuk salah satu yang tidak akan putus aliran pahalanya walaupun kita sudah meninggal dunia. Dan yang ketiga, junjung tinggi adab kita, junjung tinggi ilmu kita, hormati orang yang memberikan ilmu kepada kita. Hamba mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.